Halo guys, ketemu lagi kita lah hari ini bahas saham lagi yang lagi memerah membara. Seluruh saham hancur-hancuran, 5 sahamku hancur semua. Kemarin aku beli saham satu, aku pikir udah paling rendah, ternyata turun lagi, keren. Yuk kita lihat datanya di IDX. Kita lihat data kemarin tanggal 20. Kita cekidot. Oke, kita langsung saja buka Google Chrome. Kita masuk IDX. Oke, kita sudah masuk di IDX. Ini kita lihat kompositnya turun 0,82% dari pembukaan, jatuh ke 6.318. Lah, nilai pasar tertinggi BMRI, Bumi, BMRI, Mandiri, BCA, BRPT hancur, BRI, Antam, Telkom. Blue chip. Langsung kita download. Ini datanya berarti keluarnya biasanya malam jam 12 pergantian hari baru data ini keluar. Makanya biasanya aku tariknya di pagi hari untuk melihat saham, untuk melihat hari ini sih tanggal 21. Datanya kita lihat tanggal 20. Ya cuman buat asumsi. Bukan real atau pasti. Asumsi guys. Dan di sini aku tidak menyarankan untuk beli saham apapun, emiten apapun. Aku cuman yuk belajar bareng. Saya juga bukan ahlinya saham atau masternya saham. Aku cuman ngajak yuk belajar bareng tentang saham. Begitu. Ini juga versi-versiku sendiri. Sama-sama belajar boy. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama nggak tahu. Paling tidak kita punya dasar, bukan tebak-tebakan begitu. Oke, ini data dari IDX. Biasanya keluarnya filenya ringkasan saham tanggal berapa gitu. Kita buka file saya yang biasanya buat mantau. Oke, masih loading. Oke, sudah terbuka. Ini kemarin tanggal 20, berarti tanggal 19, sudah tanggal 19 berarti hari Selasa. Merah semua. Kita lihat hari ini. Kita masukkan dulu datanya yang kemarin. Kita rubah, kolom ini dipindah ke sini, di copy paste. Copy value, barangkali ada rumusnya, berarti cuma value-nya atau angkanya aja yang berpindah. Oke. Kemarin tanggal 20, data tanggal 19. Bumi,
BMRI nih, ringnya ring 1, nomor 1 Bumi, BMRI, BCA, Antam, Merdeka, BRI, BRPT, Dewa, Andro, Tins, Timah. Ini top market, bukan top value atau nilainya yang tercetak 1.700.000.000, 1,2 triliun, 1,1 triliun. MDKA Antam mencetak 994. Total kemarin tanggal 19 itu sekitar 22,3 triliun. Tanggal 19, kalau tidak salah tanggal 19. Oh ya, betul. Setelah ini dipindah, copy paste. Setelah di copy pastekan, lalu kita ambil data dari IDE kemarin tanggal 20. Save. Kita masukkan ke data kita yang data IDE gini. Paste spesial, kita ambil teks. Mana kata teks? Oh, ini teks. Oke. Maka di data Mei, ini bulan Mei, di data ini berubah jadi masih tetap BMRI, BRI. Apakah ada perubahan? Let's see. Sort. Masih tetap Bumi yang paling tinggi. 1,8, 1,3 sama 1,6. Bumi, BMRI, BRPT naik, tapi harganya hancur, turun 10%, 7%. Ini mungkinan berbeda dengan yang ada di aplikasi apa itu? Sekuritas kalian atau di IDE, karena ini aku harga yang kemarin terjadi bukan harga open. Kalau di sekuritas aplikasi kalian itu kan pasti keluarnya adalah harga open, itu turun apa naik, tapi aku dari harga kemarin, harga yang penutupan. Dari harga penutupan, bukan harga open. Ini minusnya ini. Tetap sama, cuman ada perubahan, Dewa turun, Petro. Oke. Kita lihat harga yang tercetak turun dari harga asumsi beliku. Itu asumsi beli itu dalam 1 tahun titik terendahnya berapa? Wow, TPIA terjun bebas. Terus Starling Bank, Mira, Cuan juga terjun bebas. Gimana Pak Procoko, Pak PP, mana Pak PP? Gimana ini? Kita pindah ke asumsi beli. Berarti aku ketika dia menyentuh harga terendah, maka harga asumsi beli dikurangi dengan harga hari ini sampai minus, berarti dia menyentuh harga terbawah lagi.
maka itu saya pindah ke asumsi beli. Nice, jadi 0 semua. Sekarang kita lihat harga yang menyentuh harga atas atau harga tinggi. Let's see. Ini DSSA kacau nih. Datanya kacau sampai 1000. Ini saham apa aja ini? SMA 9% tapi dikit-dikit yang menyentuh harga atas. Harga maksimal, harga yang pernah tersentuh. Maksimal dalam 1 tahun, bisa data 1 tahun kemarin. Berarti harga sekarang ini menyentuh harga atas ya ada berapa nih tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lalu kita balikan lagi ke harga tertinggi. Oke, tetap dikuasai oleh bank dan kebanyakan blue chip. Let's see, sahamku hancur semua. Supaya ini nyantol, ini baru beli kemarin udah turun. Ini udah lama berbulan-bulan. BBSA kemarin aku lupa jual berapa, udah kejual harga tinggi sih ya 1000. 110. Oke, ini udah minus 36 juta, 15 sampai 21 juta. Yang ini belum terbentuk. Oh. Hmm. 4,5 juta. Ini no. Jika dijual harga sekarang, maka rugi 125. Oke, karena belum aku jual, karena aku tipenya long. Berarti ketika rugi ya aku akan biarkan saja. Aku tidak mau cut loss. Bukan tidak mau sih, kondisi kalau di cut loss sekarang sangat rugi sekali, dan ketika uangnya cut loss itu aku putarkan lagi percuma karena harganya belum menentu. Harga indeks harga saham gabungannya IHSG masih turun banget, nggak tahu mau lari kemana. Setelah ini kita cek di TradingView. Aku lagi tertarik Bumi, harga kemarin 173, masih tinggi. Dia pernah nyentuh 141. Buka TradingView. Kenapa ini lemot? Alhamdulillah, US dolarnya turun. Kemarin 17 700 pernah menyentuh. Sekarang udah turun 17.680. Semoga hari ini turun lagi, kalau bisa turun lagi ke 16.500. Semoga. Kita juga nggak tahu arahnya kemana. Aku biasanya ngecek ada 2 lah. Ini minyak mentah turun 99, kemarin naik 100. Aku cek siang itu 110, 101 atau 108 gitu. Ini turun lumayan. Emas naik kemarin 144 berapa, 4.400. Sekarang sudah naik 4.500. Terus mana ya, mana
Oh ya itu tadi lihat harga US agak menguat lumayan. Semoga semoga turun terus. Tapi dari kinerjanya dia naik terus. One week, one month, 1 minggu aja udah naik 1%. One month, 3 month, month. Nah kemarin ini pembelian kuat, sekarang semoga turun ke penjualan kuat hingga harganya dolar turun lagi. Kita lihat trennya IDX apa IHSG. Kita ambil 1 tahun. Kurang jauh Juni. Kalau lihat trennya indeks IHSG sama polanya sih, Juli naik turun, sini Juli naik turun naik. Ini yang agak stabil 2023. Cuman ya kebanyakan turun sih, emang trennya turun. Ya moga ini paling rendah menyentuh 62. Semoga ini juga tidak sampai jatuh ke 61 atau sampai nyentuh angka 5.000. Ini 62. Kalau lihat trennya sih harusnya setelah ini rebound indeks IHSG. Semoga aja. Tapi lo dari tren ini naik sih, sama kasusnya. 2025 sebelum Juli juga turun jauh. Dari 7.800 turun ke 6.200. Ini Habri naik ke itu angka berapa ini? 9.000 langsung jatuh ke 6.318. Tapi kan trennya naik nih. Dari puncak-puncaknya ini naik. Ya semoga akan ponceng memantul. Trennya juga penjualan kuat, ya wajar lah. Kondisinya seperti ini dihajar dengan kebijakan aneh. Tapi kalau ngeliat tren ini, kita kan berpengaruh besarnya kan di forex itu asing dan asing yang masuk. Kalau lihat trennya berarti Juli mereka mulai beli itu sekitar awal Juli, dan ini juga sama, mereka mulai jual, trennya turun, lalu naik lagi, top akhir Desember, langsung jatuh Mei. Ya trennya juga sama aja. Berarti ini memang pola apapun yang terjadi atau apapun kayak MSCI atau memang trennya lagi naik turunnya di Mei sampai Mei. Kalau kita lihat grafik dan trennya, kita juga nggak tahu, tiba-tiba besok tambah jatuh lagi ya. I never know, siapa yang tahu. Kita cuma berasumsi kita aja. Apakah Juli sampai Desember naik? Ya kalau lihat trennya sih naik, tapi ya kita juga nggak tahu. Tiba-tiba ada hal aneh lagi. Amerika iseng lagi nyerang mana lagi, ya nggak tahu.
kita kompen dengan apa itu, dengan dolar. Apakah tren dolar emang seperti itu? Tapi trennya kan kebalik ini, kita turun dolar naik. Kalau dolar emang per awal tahun selalu trennya naik ya masuk akal nih. USD ke rupiah. Kita lihat trennya. Ini Juli 2025 saham naik, sedangkan ini turun ya, betul. Tapi itu juga naik sampai awal tahun, tapi saham up terus. Ini juga enggak sebegitu sih, enggak sebegitu pengaruh, tapi ini karena trennya tinggi banget dari 16.800 ini 16.800 langsung tinggi banget 17 sampai 1000. Ya tidak berketuhanan memang dari kebijakan. Kalau kebijakan Indonesia safe, tapi ya orang yang pasti berubah lah. Naik 1000, siapa yang nggak mau lari ke dolar? Tergantung BI mau menaikkan naikkan bunga apa enggak. Kita lihat aja kebijakan pemerintah. Oke, segitu aja. Oke guys, segitu aja itu kerjaanku tiap pagi, mengecek pergerakan saham atau data saham kemarin sebagai acuanku untuk asumsiku hari ini pergerakannya seperti apa. Apakah aku mau beli lagi atau stay, tunggu dulu. Kemarin aku beli koin 900, tinggal lihat hari ini gimana pergerakannya dia. Kalau turun lagi sampai 14 dari hargaku, kurangi sekitar 14%. Harga dapatku aku kurangi 14%, dia saatnya itu 14%, maka aku lakukan ifrit. Karena kalau terlalu jauh ifritnya kesusahan, terlalu besar. Nanti kalau kita tunggu lagi turun lagi 14%, kita beli lagi untuk ifrit. Itu polaku atau caraku bermain saham. Berarti bukan beli pagi jual sore, tapi aku tahan atau aku stok. Turun ya aku ifrit, naik ya aku jual. Dan nggak pernah, ya jarang sih aku pernah jual harga-harga mahal. Itu paling dapat banyak ya dari saham-saham AIPO, itu aja. Oke, see you next video guys. Ketemu lagi besok. Semoga ada waktu. Kalau nggak sibuk, oke? See you guys. Dah.